Saya tahu di antara kalian pasti merasa bahwa kenapa nilai saya rendah, tapi itu yang terbaik yang bisa saya berikan. Dasar dosen saya itu oportunis, antagonis. Pantesan gak dapet jodoh, mulutnya aja kayak cabe. Gue sumpahin dapet jodoh cabe-cabean. Saya kasih waktu 30 detik. Hah? Mulai dari sekarang. Apa, tunggu. 4, 3, 2, waktunya habis. Ayo layani aku. Halo teman-teman, kembali lagi di Seputar Film bersama aku Rahmat. Kali ini aku akan nge-review original series dari WeTV, yaitu My Lecture My Husband. My Lecture My Husband ini berceritakan tentang, singkatnya sih, mahasiswa yang nikah dengan dosennya. Intinya itu. Oke, di sini ada Inggit sebagai Prilly sebagai Inggit, Reza Radian sebagai Arya. Film series My Lecture My Husband ini disutradarai oleh Monty Tiwa. My Lecture My Husband ini diangkat dari novel milik Git Licious yang novelnya sudah bestseller di mana-mana. Ya, aku nggak tahu, aku belum tahu kalau itu novelnya bestseller. Tapi ketika aku riset, ketika aku baca-baca, novel My Lecture My Husband ini bisa dibilang apa ya, bisa dibilang bestseller lah, banyak yang membaca. Ya, aku nggak suka lah baca novel, aku lebih baik nonton film saja. Oke, di sini karakter Prilly, yaitu di sini dia memiliki karakter yang manja, menye-menye, dan masih kekanak-kanakan lah, belum dewasa seutuhnya ya. Masih, menurutku sih ketika aku nonton sih masih menuju masa dewasa, padahal dia sudah mahasiswa. Padahal juga banyak sih mahasiswa yang seperti itu. Masih ngebucin juga ada. Gaya pacarannya seperti anak kecil juga ada, juga banyak. Dan sedangkan untuk karakter Reza Radian di sini dia sebagai dosen yang killer, dibenci oleh mahasiswanya, sulit dapat nilai bagus ketika dia ngajar. Ya mungkin bisa relate lah untuk teman-teman mahasiswa yang menghadapi atau mendapatkan dosen seperti itu. Selamat menikmati teman-teman ketika cocok. Siapa tahu cocok dengan film ini. Di sini filmnya asik sih, asik, kayak ada komedinya, tone warnanya ceria juga. Musiknya apalagi didukung dengan musik yang ceria, terus ada adegan-adegan komedik juga ketika diperkuat dengan suara, jadi diperkuat dengan musik gitu, sound effect. Jadi ketika bukunya misalnya ada buku ditaruh, buku dibanting, terus ada sound effect-nya, terus ketika karakternya terbentur atau si Prilly terbentur, itu juga ada sound effect-nya. Jadi menambah keceriaan lah di film ini. Ketika nonton film ini teman-teman bakal dapat bapernya mungkin belum, karena ini masih awal episode, masih episode 1, dan mungkin teman-teman belum mendapatkan lah kebaperan dari Reza Radian dan juga si Prilly Latuconsina ini. Dan di sini ya, menurutku yang sangat disayangkan itu tim artnya sih, kurang memperhatikan detail-detailnya sih. Kan di situ si Prilly bilang ruang ICU-nya di mana dok, tapi ketika masuk si Prilly masuk, itu bukan seperti ruang ICU men, itu seperti ruang rawat inap pada umumnya lah, seperti ruang rawat inap pada umumnya lah. Enggak, seharusnya kan kalau kita masuk ruang ICU kan ada beberapa peraturan lah yang harus diterapkan, misalnya pakai baju bedah untuk masuk ke situ, pasien nggak boleh hanya ditentukan berapa orang, terus memakai masker, pakai penutup kepala. Itu sebuah hal SOP yang wajib lah, tapi di sini artinya mungkin kurang riset lah tentang apa ICU. Dan juga padahal di kamera juga menunjukkan bahwa itu ruang ICU, tapi ketika masuk itu belum ruang ICU. Itu sangat disayangkan sih. Bisa mencoreng lah dengan udah diceritakan dengan begitu bagusnya karakternya. Dan yang disayangkan juga teman-temannya Prilly, kita di situ belum dikenalkan, hanya nyebut nama doang, tapi belum dikenalkan. Oh, karakter ini seperti apa sih, karakter si A seperti apa, karakter si teman Prilly, si B, si C itu seperti apa, belum dikenalkan. Jadi kita bisa dibilang kurang simpati lah dengan karakter-karakter tersebut, dengan karakter pendukung tersebut. Ya mungkin karena ini masih awal, masih episode 1, mungkin di episode 2, episode 3, dan episode seterusnya bakal dijelasin lebih detail lagi. Siapa sih si teman Prilly si A ini, siapa sih teman Prilly si B, siapa sih
si C, si D, si Z seperti itu. Dan di sini yang actingnya yang paling disayangkan yaitu ayahnya itu kan katanya sakit kan ya, tapi di situ cara dia berbicara tidak menunjukkan seperti orang sakit, yaitu seperti orang bangun tidur menurutku. Itu cuma nadanya ngomongnya biasa, nggak terbata-bata. Biasanya sakit kan ada seperti terbata-bata atau ngomong itu agak sulit lah, tapi di sini ngomong lancar tapi suaranya, intonasi suaranya dikecilin. Jadi seperti orang bangun tidur kalau aku nangkepnya sih. Bukan seperti orang yang lagi sakit. Di sini juga bapaknya Prilly kan di sini bisa dibilang menganut aliran yang masih percaya dengan perjodohan. Akhirnya si Prilly dijodohkan ya. Ya sebenarnya mudah ditebak kok cerita ini. Ketika di tengah-tengah udah bisa ditebak. Di situ kan si ayahnya Prilly bilang, nak, temui pasangan yang sudah bapak pilihkan untuk kamu yang terbaik. Ketika Prilly oke, mau nggak mau akhirnya iyain, akhirnya jalan ke kafe yang aku udah mikir anjir pasti bakal ketemu Arya nih, si yang dijodohin pasti bakal sama Arya, dan ternyata bener. Di situ ketemu sama Arya, ngobrol-ngobrol, dia ternyata dijodohkan ini, ternyata jodohnya adalah Arya, si dosennya sendiri. Mau tidak mau, di situ akhirnya ada diskusi ya atau tidak. Ternyata yang paling disayangkan lagi, loncat waktunya, time travelnya terlalu jauh banget loncatan waktunya. Tiba-tiba sudah ijab kabul kan di situ. Itu masih ada pertanyaan nih, kenapa kok setuju dengan hal tersebut? Itu yang masih menjadi pertanyaan teman-teman, masih menjadi pertanyaan aku sebagai penonton. Seharusnya kan kalau bisa kan dijelaskan lah, ini series, jadi menurutku anggap saja durasinya 1 jam lah, nggak masalah lah, per episode 1 jam, per episode 35 menit. Jadi menurutku kalau nggak bisa selesai di episode pertama untuk ngejelasin apa yang dimaksud, apa yang diinginkan, atau masih ada pertanyaan, mungkin selesaikanlah dulu di part pertama, di episode pertama. Jadi kalau misalnya belum selesai mungkin bisa dilanjutkan di episode kedua, nggak apa-apa juga kok terlalu lama. Yang penting menurutku ya, kalau series semakin lama episodenya semakin bagus, tapi asal nggak terlalu berlebihan ya, maksudnya ya 15 episode cukup lah ya. Semakin lama episodenya itu semakin bagus, karena di situ sutradara mungkin di situ bisa meluangkan waktunya, menambahkan, memperjelas lagi karakter-karakter, memperjelas lagi ceritanya, jadi agar tidak banyak pertanyaan dari penonton. Jadi semuanya nggak ada pertanyaan lah. Ya mungkin karena baru episode pertama, lagi-lagi mungkin bakal dijelaskan lagi ke belakang-belakangnya kenapa kok alasan tersebut. Soalnya loncatnya jauh sih, tiba-tiba udah ijab kabul gitu aja ya. Dan di sini yang paling juga keren sih, ini balik lagi yang ke hebatnya lah ya di film ini, Monty Tiwa pintar dalam memilih ending agar penonton dibuat penasaran untuk bisa nonton di episode 2, untuk tertarik gimana caranya agar episode 2 juga nonton. Kan keren banget sih cara memotongnya, cara memilih endingnya untuk dibawa di episode 2 itu sih. Ya aku nggak bakal spoiler seperti apa endingnya, karena juga masih baru tayang tadi sore kalau nggak salah di WTV. Mungkin teman-teman yang mau nonton silahkan nonton. Jadi aku nggak bakal spoiler endingnya seperti apa di episode 1 ini. Oke? Mungkin itu aja sih yang aku bahas di review ini. Untuk My Lecture My Husband ini saya beri nilai 7/10. 7 dari segi komedinya, dari keceriaan tone-nya, warnanya juga, terus musiknya juga komedi, karakter Reza Radian dan juga Prilly juga menurutku bagus lah, bagus. Walaupun di sini belum terlihat chemistry-nya, karena mungkin belum satu pasangan lah ya, belum diceritakan. Di sini baru menikah, jadi masih chemistry-nya kurang begitulah. Oke. 7/10 untuk itulah. Mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain soal review My Lecture My Husband bisa tulis di kolom komentar bawah, teman-teman. Kita diskusi aja soal film, karena film itu selera teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pendapat tentang My Lecture My Husband, silahkan tulis, yuk kita diskusi bareng-bareng. Kita bikin sebuah forum yang benar-benar untuk diskusi film, agar mungkin siapa tahu didengar oleh filmmaker Indonesia, agar
mungkin bisa sebagai ajang memperbaiki film Indonesia menjadi lebih baik. Aku di sini bukan pro, aku di sini hanya menonton sebagai sudut pandang penonton saja, sebagai penikmat, bukan yang sebagai kritikus film. Aku hanya sebagai penonton biasa. Oke teman-teman, sekian saja untuk review My Lecture My Husband. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebarkan ke teman-teman kalian yang suka nonton film. Aku Rahmat, pamit undur diri. Sampai jumpa di review My Lecture My Husband di episode berikutnya.